Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina walana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan bagi kita semua, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang halal, dan yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam bagi kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kariban alam Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pagi hari ini izinkan Bapak menyampaikan tausiah singkat tentang mengambil tema tentang zakat fitrah dan keutamaan. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam kondisi yang sehat, bisa mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan pesantren virtual Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Tetap belajar di rumah, tetap diam di rumah, selalu jaga pola hidup sehat dan bersih untuk keamanan kita. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mengenai zakat. Zakat ini ada dua macam. Yang pertama ada zakat harta, dan yang kedua ada zakat fitrah. Mengenai zakat harta atau zakat mal, ini ada hukum-hukum yang mengatur di dalam penentuan secara fikih tentang pembagian, yaitu persentasi tentang zakat mal atau zakat harta, yaitu 2,5% apabila harta sudah memasuki masa nisab, sudah masuk ke nisab. Yang kedua tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dilaksanakan, diwajibkan kepada semua orang yang beragama Islam, dari anak yang baru lahir sampai yang sudah memasuki usia tua, itu diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah selama setahun satu kali, ketika di bulan Ramadan atau memasuki hari raya Idul Fitri. Apa sih pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah? Zakat ini menurut bahasa itu memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan atau orang yang pantas menerima zakat, atau biasa kita kenal dengan mustahik. Sedangkan zakat menurut pengertian, menurut pengertian itu adalah menyucikan atau menyucikan diri kita, membersihkan harta kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ini adalah keutamaan zakat menurut bahasa maupun menurut istilah. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mengenai zakat fitrah itu adalah fitri, berikan makan ketika kita menyampaikan lebaran. Mengenai zakat fitrah, kewajiban kita untuk melakukan membayar zakat fitrah di dalam hukum Islam, di dalam fikih yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi kita yang beragama Islam. Mau dia baru lahir, bayi, atau orang tua, dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dalam fikih, zakat fitrah ini diberikan itu 1 sok atau 4 mud, atau di dalam takaran di dalam negara kita yaitu takaran 2,5 kg beras yang kita tentukan. Karena zakat fitrah ini tergantung lingkungannya. Kalau di masyarakat kita makanan pokoknya beras, berarti kita akan memberikan dengan beras, yaitu 2,5 kg.
Untuk menggunakan takaran liter itu kurang lebih 3,5 liter atau 3,5 liter dalam takaran beras. Bagaimana menurut pandangan para mazhab dan bagaimana menurut ijtima ulama tentang zakat menggunakan berupa uang atau uang pengganti? Itu nanti Bapak akan jelaskan dalam fikih tentang zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, karena zakat fitrah ini adalah hukumnya wajib, jadi kita harus melaksanakan atau membayar zakat fitrah ini. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita tidak melaksanakan membayar zakat fitrah, maka ibadah-ibadah puasa kita, amalan-amalan kita, yaitu masih tergantung antara langit dan bumi. Ini menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bagi orang yang tidak membayar zakat fitrah ketika di bulan Ramadan atau masuk ibadah di bulan suci Idul Fitri, maka ibadah puasanya masih tergantung antara langit dan bumi. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam, semua muslim bisa menunaikan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, mengenai kewajiban zakat fitrah itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'a ma'arakin. Yang artinya, laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah dengan orang yang ruku. Jadi di sini di dalam surat Al-Baqarah firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, laksanakan sholat. Sholat yang mana? Sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Terutama kita melaksanakan sholat yang wajib, yaitu sholat yang 5 waktu. Dirikanlah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan bayarlah zakat. Zakat ini tadi ada 2 kelompok, ada zakat fitrah atau zakat harta. Warka'a ma'arakin, yaitu rukulah bersama orang yang ruku. Ruku di sini adalah ibadah kita. Ibadah kita menghambakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah ini. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan urutan antara sholat, zakat, dan ruku untuk kita semua. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mudah-mudahan di rumah kalian selalu senantiasa belajar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Al-Baqarah ayat 110 juga dijelaskan tentang kewajiban kita untuk membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu lil anfusikum min khairi taziduhu innallaha bima ta'maluna basyirun. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di ayat surah Al-Baqarah ayat 110 juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kebaikan-kebaikan apapun, yaitu ibadah-ibadah yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat, marilah kita berlomba-lomba untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh istimewa dengan bulan-bulan lainnya.
Karena di bulan Ramadan ini, apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah yang wajib. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah yang wajib, itu pahalanya berkali-kali lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah yang ada selama bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayatkan hadis riwayat Bukhari nomor hadis ke-13 tentang dan nomor hadis ke-45 tentang keutamaan kita membayar zakat, yaitu tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Di hadis tersebut Bukhari Muslim ini menerangkan bahwa tidak sempurna seiman seseorang, ya, sehingga kalian tidak dia mencintai keluarganya atau saudaranya. Saudara di sini adalah sesama muslim. Orang yang sesama muslim ini adalah saudara. Saudara bukan hanya keluarga saja, tapi saudara ini adalah orang yang sesama muslim yang beragama Islam, itu adalah saudara kita. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yaitu tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya. Inilah keutamaan untuk mencintai saudaranya, salah satu dengan memberikan zakat kita kepada orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di dalam hadis diriwayatkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmizi nomor hadis 1984, dijelaskan bahwa sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dan di dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Ketika sahabat menanyakan, kepada siapa kamar tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi orang yang berkata baik, memberi makan, rajin berpuasa, sholat karena Allah di malam hari, di antara manusia yang sedang terlelap tidur. Jadi orang yang mendapatkan rumah di surga, yang rumahnya itu indah, bisa terlihat dari luar, dan di luar bisa melihat ke dalam, yaitu orang yang pertama adalah orang yang berkata yang baik, berkata yang sopan, santun, kata-kata yang baik, tidak pernah berbohong, selalu jujur, berbicara apa adanya, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, itu adalah pahala. Rajin berpuasa, orang yang rajin berpuasa wajib maupun berpuasa sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat karena Allah di malam hari, yaitu melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kamar di surga, yaitu kamar yang indah, yang tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, masalah zakat fitrah, aturan sudah ditentukan oleh pemerintah. Aturan-aturan ini ikuti dengan sebaik-baiknya, karena zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Kapan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah? Zakat fitrah boleh kita bayarkan ketika memasuki bulan Ramadan. Tetapi yang lebih utama lagi, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang dia melaksanakan ibadah puasa dan dia sampai ke dalam bulan penuh fitri atau Idul Fitri. Jadi orang yang masuk ke dalam bulan puasa, mengikuti bulan puasa sampai dia masuk ke malam Idul Fitri, dia sudah wajib membayar zakat. Tetapi ada orang yang tidak diwajibkan membayar zakat. Ketika dia bisa melaksanakan ibadah sholat dan dia melaksanakan ibadah puasa, ketika dia malam takbir atau sebelum berbuka puasa di hari terakhir, dia meninggal dunia, orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Atau apabila ada seorang anak yang dilahirkan ke muka bumi, ketika dia lahir di malam takbir atau di malam Idul Fitri, dia tidak memasuki di malam bulan puasa Ramadan, dia juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan
zakat fitrah. Itu adalah menurut fikih dalam ajaran Islam. Jadi anak-anak sekalian, kapan pelaksanaan zakat fitrah? Bisa dilaksanakan ketika sudah memasuki bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itulah waktu-waktu yang ditentukan. Zakat fitrah ini tujuan adalah untuk mensucikan diri kita, membersihkan harta kita, dan diberikan kepada orang yang pantas menerima zakat, yaitu orang mustahik. Ya, siapa aja orang yang pantas menerima zakat fitrah? Di dalam ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijelaskan bahwa ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Golongan tersebut diantaranya yang pertama, di dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udzun. Qul udzu khairi lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulullahi lahum adzabun alim. Di dalam ayat tersebut yang melanjut, innama shadaqatu lil fura'i wal masyakini wal amilin 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fil sabilillahi wa baril sabili faridatan minallahi wallahu alamun hakim. Di sini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Yang pertama, innama shadaqatu. Orang yang berhak menerima zakat hanyalah lil fuqara. Lil fuqara ini lil fuqara itu adalah orang yang fakir. Siapa orang yang fakir tersebut? Orang yang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha atau kemampuan apa. Dia tergolong orang yang fakir. Orang yang bentuk harus kita berikan zakat. Yang kedua, wal masakin. Wal masakin di sini adalah orang yang miskin. Orang yang miskin itu orang yang mempunyai harta, tetapi dia tidak mencukupi dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mampu untuk menafkahi atau dia tidak mampu untuk menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dia orang yang miskin. Yang paling utama, zakat fitrah itu disalurkan kepada orang yang fakir dan orang yang miskin. Ada lagi orang yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah wal amilin. Wal amilin itu adalah amil. Amil itu adalah orang yang tugaskan untuk mengelola zakat. Mungkin dia masyarakat ada amil. Amil itu bertugas untuk mengelola zakat atau badan amil zakat. Ini adalah berhak menerima zakat. Yang keempat, alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fil riqabi. Jadi di sini yang menerima zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Untuk menguatkan keislamannya, maka kita sebagai seorang muslim yaitu berhak memberikan zakat kepada orang yang baru masuk agama Islam. Itu adalah yang disebut kita mu'alaf. Yang keempat selanjutnya yaitu memberikan budak atau hamba sahaya atau budak. Budak ini adalah yang dimerdekakan. Kita untuk memerdekakan budak. Pada zaman dulu itu banyak perbudakan yang terjadi. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak-budak yang dijadikan oleh para hambanya atau para tuannya. Yang selanjutnya adalah alaiha wal mu'alafi qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Di sini al-gharimin itu adalah gharimin itu adalah orang yang berhutang. Berhutangnya itu adalah berhutang karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hutang untuk keperluan pribadi, tapi hutang dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih maksud hutang dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ketika dia dalam kehidupan yang kaya raya, dia memberikan hartanya untuk pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, atau diberikan kepada tempat-tempat yang
digunakan untuk fasilitas umum. Ketika dia ada jatuh, bangkrut dan sebagainya, mereka adalah orang yang gharim, orang yang berhutang karena jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya juga jelaskan yang selanjutnya adalah orang yang jalan Allah fisabilillah. Ya, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang jalan Allah di sini adalah dia orang yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk agamanya. Dan Ibnu Sabil orang yang perjalanan jauh atau musyafir yang perjalanan jauh, dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dan selanjutnya mu'alaf dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Dari materi tentang zakat fitrah ini ada keutamaannya. Keutamaan buat kita dalam membayar zakat fitrah. Yang pertama, keutamaan zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan Islam seorang hambanya. Karena di dalam hadis Rasulullah tadi dijelaskan bahwa tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya. Maka kita membayar zakat itu untuk menambah keimanan atau menyempurnakan Islam kita sebagai hambanya. Karena apa? Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam. Jadi apabila kita membayar zakat, berarti kita sudah termasuk orang yang beragama Islam. Akan sempurna Islam kita. Yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Apabila kita menunaikan zakat, berarti kita sudah menanamkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat keimanan seorang menjadi sempurna. Kalau kita sudah menunjukkan rasa iman kita, berarti iman kita. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita membayar zakat, berarti iman kita akan sempurna dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebab masuk surga. Insya Allah, tadi di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang membayar zakat atau menunaikan zakat, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadikan masyarakat Islam menjadi keluarga. Karena saling berbagi dengan orang lain, maka masyarakat Islam semuanya adalah bersaudara, menjadi keluarga kita, menjadi keluarga sesama muslim. Yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Karena apabila orang miskin yang ada di lingkungan kita diberikan zakat fitrah, maka insya Allah orang-orang miskin itu akan merasa bahagia dan orang miskin itu akan merasa senang di dalam kehidupannya. Yang ketujuh, menghalangi berbagai bentuk kejahatan. Inilah penting. Orang yang tidak mampu, orang yang fakir, orang yang miskin, ketika dia diberikan zakat, dia bisa makan, dia bisa menafkahi dan sebagainya, maka dia akan terhindar dari perbuatan yang jahat. Yang kedelapan, menyelamatkan seorang dari panasnya api neraka. Insya Allah dalam membayar zakat fitrah, menyucikan diri kita yang kotor ini dengan cara membayar zakat fitrah, insya Allah kita akan terhindar dari api neraka yang sangat panas. Menyelamatkan seseorang akan mengenal hukum dan aturan Allah. Jelas bahwa orang yang membayar zakat fitrah berarti orang yang mengenal dan mengetahui hukum-hukum Allah. Dia mengikuti, dia beriman, dia mengaku sebagai beriman, dan dia termasuk sebagai orang yang beragama Islam. Menambah hartanya, insya Allah apa yang pun harta yang kita zakatkan, harta yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah Allah akan menggantinya berkali-kali lipat lagi. Merupakan sebab turunkannya kebaikan. Dan zakat adalah merendam muka Allah, dan zakat adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mudah-mudahan di dalam pengetahuan ini kita sebagai seorang yang beragama Islam, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beragama Islam dan beriman, dan iman kita akan sempurna apabila kita menunaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang terang terjadi di muka bumi. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, inilah kiranya yang perlu Bapak sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Bapak berikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, panjang umur, berikan keberkahan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menjalani ibadah puasa ini dan bisa sampai ke dalam hari raya Idul Fitri. Itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.